Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini banyak permasalahan dan problematika yang datang silih berganti. Ada yang mudah, namun ada juga yang sulit. Lantas, bagaimana jalan keluar yang dianjurkan Islam? Simak video ini sampai akhir dan semoga menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan sebatang pohon untuk bersandar saat berkhutbah. Lalu salah seorang sahabat menawarkan untuk membuatkan mimbar agar Nabi lebih nyaman dalam berkhutbah. Nabi pun mengizinkan dan sahabat pun membuatkan mimbar untuk beliau. Waktu berjalan, khutbah selanjutnya Nabi tidak lagi menggunakan batang pohon tersebut untuk bersandar. Suatu hari ketika Nabi akan berkhutbah, terdengar suara tangisan di dalam masjid, seperti tangis anak kecil. Semua orang pun mencari sumber suara tersebut, namun tidak menemukan dari mana asal tangisan tersebut. Tiba-tiba Nabi pun berjalan ke arah batang pohon, tempat di mana beliau dulu biasa bersandar. Lalu Nabi pun memeluknya. Beliau mendiamkan tangis si pohon layaknya membujuk seorang bayi. Para sahabat pun heran. Ternyata suara tangis itu berasal dari si pohon yang menangis karena tidak lagi menjadi sandaran Nabi Muhammad SAW dalam berkhutbah. Si pohon berkata, "Saya rindu mendengar bacaan tasbihmu ya Rasulullah." Dari kisah tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda-benda di sekeliling kita ini hidup dan selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia biasa, kita mungkin tidak menemukan pohon yang bisa bicara atau berinteraksi langsung dua arah dengan manusia. Namun, kita harus percaya bahwasanya semua benda di sekeliling kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Apatah lagi jika kita manusia yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Banyak peristiwa-peristiwa spiritual yang sulit diterima oleh akal. Akan tetapi di zaman sekarang ini manusia semakin maju peradabannya dan banyak alat-alat canggih ditemukan. Peristiwa-peristiwa yang tadinya sulit diterima akal mulai dapat dipahami dan mulai dapat masuk akal.
Banyak peristiwa-peristiwa spiritual yang sulit diterima oleh akal. Akan tetapi di zaman sekarang ini manusia semakin maju peradabannya dan banyak alat-alat canggih ditemukan. Peristiwa-peristiwa yang tadinya sulit diterima akal mulai dapat dipahami dan masuk akal. Bagaimana benda-benda di sekeliling kita merespon dan terpengaruh karena perbuatan kita? Jawaban dari Dr. Rashid Abutar dalam buku karangannya yang berjudul 9 Langkah Sehat Tanpa Dokter, beliau menjelaskan bagaimana segala sesuatu itu saling berhubungan. Dan ternyata atomlah yang menyebabkan segala sesuatu saling memberi respon. Ada aksi dan ada reaksi. Dalam ilmu fisika telah dijelaskan mengenai atom. Apa itu atom? Atom merupakan materi penyusun terkecil segala sesuatu, bahkan termasuk tubuh manusia. Dengan adanya atom pada seluruh benda, maka tidak bisa dipungkiri akan terjadi aksi saling merespon antara atom satu dengan yang lainnya, antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, dan seterusnya. Seperti yang dituturkan oleh ilmuwan fisika Albert Einstein, bahwasanya sifat partikel atau atom selalu dipengaruhi oleh medan tempatnya berada. Mr. Paul Dirac, seorang peraih Nobel medan kuantum, juga mengatakan bahwa partikel atau atom tidak bisa dipisahkan dari ruang yang mengelilinginya. Kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai seorang muslim adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah benda-benda, dan segala benda mengandung atau terdiri dari partikel atau atom-atom yang saling berinteraksi. Maka apapun yang kita lakukan akan direspon atau direkam oleh sekitar kita. Oleh karena itu, bersegeralah melakukan kebaikan dan berbuat baik dalam segala tindakan kita. Bacalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tindakan kita, supaya kita memperoleh rekaman dan supaya kita memperoleh respon yang baik dari sekitar kita. Karena atom-atom tidak akan berhenti menyebar informasi atau dosa atau kejahatan yang dilakukan oleh kita sampai kita menutupinya. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi, iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya. Seperti dalam kisah semut dan Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang ada dalam Al-Quran surah 27 ayat 8, disebutkan tentang dialog antara semut dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dijelaskan bahwa semut-semut pun berbicara. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa semut-semut pun memberi respon terhadap tindakan manusia. Jika tindakan atau perbuatan kita baik,
maka semut-semut pun akan menceritakan kebaikan kita kepada hewan-hewan lain. Namun sebaliknya, jika perbuatan kita jahat, maka cerita kejahatanlah yang akan mereka sebarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Bersegeralah berbuat baik dalam setiap detik-detik waktu hidup kita. Baik di setiap langkah dan perbuatan hidup kita. Supaya atom-atom yang ada pada benda-benda di sekitar kita merespon kebaikan kita dan menyebarkan berita kebaikan kita kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Burung-burung, semut-semut, binatang-binatang lain, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dari yang terkecil seperti bakteri atau virus sampai ke yang besar seperti angin, gunung-gunung, dan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para makhluk langit yang lainnya. Itulah sebabnya jika seseorang baik akhlak dan amalannya di bumi ini, maka para malaikat langit pun mengenal cerita kebaikannya, walaupun kita masih memijak bumi. Mudah-mudahan kita mendapat hidayahnya dan masuk dalam golongan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.